Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Kita percaya satu dua orang berhimpun atas namanya Dia hadir. Saat ini kita mau berikan yang terbaik. Kita mau berikan sembah sujud yang terbaik buat Tuhan. Karena hanya Dia satu-satunya Tuhan, Allah, Raja di atas segala raja, yang layak kita sembah dan layak kita agungkan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau puji, berikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, memanggil setiap kami pada pagi hari ini, sehingga kami boleh datang di rumah-Mu ini. Tuhan, kami percaya semua tidak ada yang kebetulan. Tuhan, Tuhan yang kasih kami kerinduan yang lebih lagi, sehingga kami boleh berbondong-bondong untuk datang dalam rumah-Mu yang kudus ini. Tuhan, kami mau menyerahkan
setiap hidup kami saat ini, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami mau persembahkan Tuhan segenap pujian kami, segenap hormat syukur kami hanya untuk Engkau Tuhan. Karena satu hal yang kami percaya, hanya Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang layak disembah dan layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, biar Tuhan yang beracara dalam ibadah ini Tuhan. Sehingga ibadah ini Tuhan mendatangkan pemulihan demi pemulihan. Yang sakit Tuhan akan beri kesembuhan, yang lemah Tuhan akan berikan kekuatan, yang berbeban berat Tuhan akan memberikan kelegaan. Karena ada Tuhan yang hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya pengurapan-Mu terjadi atas setiap kehidupan kami para hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, apabila masih ada kuasa cahaya dalam hati dan pikiran kami. Dalam ruangan ini Tuhan, pada saat ini kami mau bersatu hati, kami mau patahkan, kami mau hancurkan segala roh-roh yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya karya Tuhan, pengurapan Tuhan, pemulihan Tuhan terjadi atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Adakah sukacita di tempat ini? Yang bersukacita coba lambaikan tangan tinggi-tinggi dan berikan sorak-sorak yang paling meriah dong buat Tuhan. Haleluya. Biarlah semua yang bernafas kita mau puji-puji Dia, kita mengagungkan namanya, karena hanya Dia satu-satunya Tuhan yang layak kita agungkan. Sama-sama kita mau katakan
satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita.
Kita semua yang hadir pada pagi hari ini, kita semua dikasihi oleh Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Oleh karena itu kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita. Kita mau menyembah Allah yang hidup. Kita mau berikan seluruh waktu kita. Yang mungkin gak banyak Bapak Ibu. Kita mau fokuskan diri kita saat ini. Kita mau menghadap Tuhan. Hanya
satu-satunya pribadi yang layak terima setiap pujian, terima setiap sembah kami, terima setiap seruan kami.
Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi setiap kami dengan kasih-Mu yang kekal dalam hidup kami. Lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan, buat menyelamatkan setiap kami manusia yang berdosa ini Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Hanya ucapan syukur dan terima kasih yang bisa kami sampaikan kepada Tuhan untuk membalas cintanya Tuhan dalam hidup kami, yang tidak dapat kami ukur dengan apapun Tuhan. Dan kami mau membawa hidup kami Tuhan, untuk kami selalu menaikkan pujian, penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Sebab satu-satunya yang layak kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan hanya Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Engkau yang memiliki setiap hidup kami. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Dan Engkau yang menarik setiap kami itu datang kepada-Mu pada pagi hari ini, untuk kami setia beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Dan Engkau membawa setiap kami lebih lagi dengan Tuhan. Semakin kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena waktunya sudah tidak lama lagi Tuhan, buat Tuhan menjemput setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pujian penyembahan kami sudah naik di hadapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan menyiapkan hati kami lebih lagi, untuk kami boleh menerima setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, yang selalu menguatkan kami, yang selalu mengubahkan hidup kami. Hari lepas hari kami diubahkan menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau urapi setiap jemaat yang ada di tempat ini, terlebih kami hamba-Mu Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan, kami percaya biar suara Tuhan sendiri yang berkata-kata lewat bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga firman ini boleh menjadi berkat buat setiap kami. Dan kami pulang dari tempat ini, kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk selalu ditanami oleh kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini kami tahu kuasa iblis tidak pernah tinggal diam, selalu berusaha untuk mengganggu jalannya firman-Mu disampaikan. Oleh sebab itu kami mau bersatu hati, sepakat kami usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini, sehingga hati kami, pikiran kami selalu fokus akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati tim PAW yang sudah melayani Tuhan, worship leader, singer, pemain musik, back LCD diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena setiap jeripaya kami, Tuhan sudah sediakan upah buat kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami siap Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Kita semua diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Luar biasa. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita luar biasa, ya. Dia selalu ada bersama dengan kita. Hari demi hari, saya boleh merasakan penyertaannya luar biasa. Kasihnya luar biasa dalam hidup kita, ya. Sebelumnya saya mau menyampaikan ada berita duka, ya.
Anaknya Ika Sari, ya, cucunya Bu Eni sudah dipanggil Tuhan. Anak Angela, ya sudah selesai kata Tuhan ya. Sekarang Tuhan sudah panggil dan dia sudah senang bersama dengan Tuhan. Ya luar biasa Pak Ibu. Ya. Begitu juga kemarin kakak saya juga dipanggil Tuhan. Sama-sama bertepatan. Tapi saya selalu bersyukur satu hal. Ya. Tuhan masih memberi kesempatan. Ya, memberi kesempatan buat kita itu baik. Ya, saya ingat dulu kakak saya waktu pertama kali sakit, dia mimpi sesuatu yang mengerikan. Dia mimpi dia didorong dengan satu kereta, tapi berwarna merah semua. Seakan-akan dia mau dibawa ke dalam dapur perapian yang bernyala-nyala. Tapi saya bilang, Cici masih mendapat kesempatan dari Tuhan. Tuhan itu baik. Kalau waktu Cici saya waktu itu koma, sakit, dipanggil Tuhan terlambat. Tapi waktu itu Tuhan masih memberi kesempatan. Hingga Cici saya beri nasihat, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Tuhan pulihkan. Sehingga Tuhan memberi waktu buat Cici saya mengalami pertobatan dan di akhir hidupnya senang. Ya, luar biasa. Tuhan baik, Tuhan beri kesempatan buat kita. Ya, ada orang yang begitu sakit dipanggil Tuhan, ada kesempatannya nggak ada. Tapi kalau kita masih diberi kesempatan sama Tuhan, Tuhan itu baik. Baiknya luar biasa, Bapak. Ya, saya rasakan bahwa kebaikan Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya, hari-hari yang saya lalui bersama Tuhan itu luar biasa. Saya merasakan dan itu saya alami dalam hidup saya. Ya, luar biasa Tuhan itu baiknya. Oleh karena itu membuat saya pribadi lebih lagi dengan Tuhan. Ya, karena Tuhan nyatakan dalam hidup saya boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hari lepas hari saya mengalami perjumpaan. Ya. Saya teringat, ya, saya kesaksian sedikit. Kemarin waktu anak Angela itu ada di ICU, waktu saya berdoa, selesai saya berdoa itu di hati saya mengatakan demikian dengan Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan panggil anak Angela, saya bilang gitu, jangan sampai saya waktu pergi, saya mau ke Mubes Bapak Ibu Selasa sampai Kamis, saya mengatakan demikian di hati saya dengan Tuhan. Dan waktu itu juga di hati saya tuh langsung begitu hati saya berkata mengenai anak Angela, di hati saya juga berkata mengenai cici saya. Saya mengatakan dengan Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan izinkan, kalau boleh, cici saya juga jangan dipanggil Tuhan waktu saya Mubes, karena saya tidak bisa lihat untuk yang terakhir kalinya Tuhan. Dan Tuhan itu baik. Ya. Malamnya saya mendengar kabar anak Angela dipanggil Tuhan. Ya. Dan keesokan harinya saya mendengar cici saya dipanggil Tuhan. Saya berterima kasih sama Tuhan. Saya bersyukur. Walaupun waktu itu 2 sekaligus saya itu repot Bapak Ibu ya. Saya harus selesai dari Hohab, saya harus pergi ke Bondowoso, yang cici full. Tapi saya kembali lagi saya berkata dengan Tuhan, Tuhan, saya bilang Tuhan mampukan saya, karena kesehatan di kaki saya ini saya tidak begitu kuat. Ya. Hari-hari mulai Sabtu itu saya berdoa sama Tuhan Sabtu pagi. Ya. Begitu saya mendengar cici saya dipanggil Tuhan, saya bilang sama Tuhan, hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin, terus Tuhan Selasa, Rabu, Kamis, kuatkan kaki saya Tuhan. Saya mengatakan demikian dengan Tuhan. Tapi yang saya rasakan di kaki saya memang luar biasa Bapak Ibu, kuat. Saya nggak lemah, nggak merasakan sakit di kaki saya. Makanya saya katakan Tuhan Engkau baik.
Ajaib Tuhan. Tuhan mendengar. Tuhan mendengar setiap apa yang ada di hati kita. Makanya prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, itu penting. Jadi setiap kali ada apa-apa saya selalu berkata dengan Tuhan, ya, Tuhan itu baik, selalu baik. Waktu saya mendengar anak Yaika dipanggil Tuhan terus mau dimakamkan kapan, dia bilang masih melihat hari. Saya kembali lagi berkata di hati saya, Tuhan, kalau boleh jangan sampai dimakamkan waktu saya berangkat mubes, ya, karena keluarganya bilang tidak apa-apa, kalau memang tante berangkat tidak apa-apa, gantikan aja sama siapa. Tapi di hati kecil saya mengatakan, Tuhan, jangan Tuhan, saya mengatakan demikian. Dan setengah jam kemudian saya mendengar kabar bahwa hari Senin dimakamkan. Hati saya menangis dengan Tuhan, hati saya berterima kasih dengan Tuhan. Tuhan atur begitu rupa, luar biasa Tuhan, Bapak Ibu. Makanya Tuhan minta adakan komunikasi dengan Tuhan selalu, itu penting. Ya. Ada apa-apa selalu koneknya dengan Tuhan dulu, maka Tuhan akan jawab. Dan itu yang saya alami setiap hari, sehingga saya boleh merasakan kebaikan Tuhan. Ya. Puji Tuhan, biar kesaksian saya ini menjadi berkat buat kita. Ayo kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, alami Tuhan dalam hidup kita. Ya, maka Dia akan bekerja dalam hidup kita, Ibu ya, puji Tuhan. Dan pagi ini kita mau belajar firman Tuhan. Saya ambil tema yaitu sisi gelap dari manusia. Ya, setiap kita manusia, Bapak Ibu, di dalam diri kita ini ada sisi gelapnya. Ya, ya, karena apa? Karena kita ini manusia yang berdosa. Kita punya natur dosa di dalam diri kita. Ya. Ada seorang penulis yang berkata demikian, bahwa setiap manusia adalah seperti bulan. Ya, kalau kita lihat bulan, ada sisi gelapnya yang tidak pernah ditunjukkan. Begitu juga dalam hidup kita. Dalam hidup kita ada sisi gelap yang kita tidak pernah tunjukkan kepada orang lain. Makanya jangan kita menilai orang, kita hanya lihat di bagian luarnya. Karena di bagian luar itu cuma persona, Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang di bagian luar itu cuma penipu. Ya. Seringkali kita menyembunyikan sesuatu. Makanya kadang-kadang saya temukan semakin tinggi pendidikan seseorang, orang itu akan semakin mahir menyembunyikan sesuatu. Ya. Karena dia orang yang pandai, pintar. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, firman Tuhan juga mengatakan demikian di dalam firman Tuhan. Banyak tokoh-tokoh Alkitab, ya, nabi-nabi, ya, yang mengalami ada sisi gelap. Setiap kita tuh ada sisi gelapnya. Tidak ada yang tidak punya sisi gelap, Bapak Ibu. Hanya Tuhan Yesus yang ada sisi gelapnya. Seperti kita lihat Abraham, ya, kita tahu Abraham disebut bapa orang yang beriman. Tapi dalam hidup Abraham ada sisi gelapnya. Apa sisi gelapnya? Abraham menikahi hambanya Hagar. Ya, berarti Abraham melawan perintah Tuhan. Ya, itu sisi gelapnya, Bapak Ibu. Setiap tokoh-tokoh di dalam Alkitab ada. Begitu juga kalau kita lihat Musa, ya, Musa itu satu-satunya orang yang ketemu muka dengan Tuhan Yesus. Hanya firman Tuhan katakan Musa orang yang lembut hatinya. Ya. Orang yang lembut hatinya seperti Musa itu juga punya sisi gelapnya. Ya. Seperti contohnya, ya, Musa pernah membanting 2 log batu, ya, yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Makanya akhirnya Tuhan marah, Tuhan bilang, ayo sekarang Musa tulis dengan tangan Musa sendiri. Ya, itu yang dilakukan. Tuhan juga pernah perintahkan Musa,
waktu dia mau berjalan sampai ke tanah perjanjian, Tuhan kan bilang ya, sama batu ya. Padahal Tuhan bilang sama batu, cuman berkata kepada batu, tapi apa yang Musa lakukan? Dipukuli batunya ya. Jadi setiap kita tuh ada sisi gelapnya, Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang sempurna. Begitu juga kalau kita lihat Daud ya. Daud itu orang yang berkenan di hati Tuhan ya. Tapi Daud pun ada sisi gelapnya, Bapak Ibu, dalam hidupnya. Kita pasti tahu ya kalau sisi gelapnya Daud ya. Tidak usah kita cerita tentang perselingkuhannya dengan Bathsheba. Itu pasti kita semua tahu. Tapi kalau kita lihat ya, pada waktu itu ya, waktu Daud menang perang, dia mau pulang ya. Lalu Simei dari kaum keluarga Saul ya, dia dari dataran tinggi dia lempari Daud dengan batu ya. Kalau nanti Bapak Ibu baca di rumah di dalam 2 Samuel 16 ayat 13 ya. Ayat 5 sampai 14 itu ceritanya. Coba Ibu baca itu. Ya. Seperti itu juga. Tapi waktu kejadian itu Daud memang mengatakan jangan. Ya. Waktu itu mau katanya Yoab. Ya, panglimanya dia bilang sudah dipenggal aja kepalanya. Dia bilang gitu. Tapi Daud bilang jangan. Ya. Waktu itu tidak tampak sisi gelapnya. Tapi waktu di akhir dalam kehidupan Daud ya, waktu Daud mau meninggalkan dunia, Daud bilang apa sama Salomo anaknya? Daud bilang bahwa nanti Simei ya, jangan dikasih kematian, maksudnya yang enak gitu. Waktu dia mau mati, dia harus mengalami dipenggal kepalanya. Jadi ada sisi gelapnya. Setiap kehidupan kita ada sisi gelapnya, ya. Hanya satu tadi yang saya katakan tidak punya sisi gelap, cuma Tuhan Yesus. Karena Dia sempurna, ya. Jadi waktu anugerah Allah tidak memelihara kita, maka sisi gelap itu akan muncul dalam hidup kita. Apa sih yang menyebabkan di dalam kita itu sisi gelap kita itu muncul? Apa penyebabnya? Ya. Yang pertama faktor ekonomi, Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang kalau kita dihimpit oleh persoalan ekonomi, ya, maka kemudian sisi gelap itu pasti muncul. Seperti apa? Makanya kita temukan ada perampok, ya, ada pencuri, ya. Ada penipu, ya. Itu karena apa? Karena faktor ekonomi. Ya. Jadi akibat faktor ekonomi, ya, ekonomi yang minim, yang kurang, sisi gelapnya muncul. Ya, karena kita masih manusia berdosa, Pak. Ya. Jadi itu yang pertama, faktor ekonomi. Yang kedua, faktor kuasa kedudukan. Ya. Makanya Abraham Lincoln berkata, kalau ingin melihat seseorang, gampang, berikan kuasa kepada orang itu, ya. Karena seringkali yang kita temukan ya, ketika seseorang itu punya kuasa, punya otoritas dalam hidupnya, sisi gelap itu muncul ke permukaan, ya. Jadi waktu kita punya jabatan, kita punya kedudukan. Makanya kadang-kadang kita melihat seseorang yang sudah punya kedudukan, sudah punya jabatan, lalu tiba-tiba sikapnya berubah menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang angkuh, menjadi orang yang semena-mena. Ya. Kalau kita lihat di zaman dulu seperti apa? Kekaisaran Nero, Hitler, kan seperti itu. Dia punya kuasa, ya. Ya, dia punya otoritas, jabatan. Akhirnya apa? Berlaku semena-mena. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu faktor pergumulan hidup. Ya.
Saat kita mengalami pergumulan hidup, persoalan, masalah, kadang-kadang sisi gelap kita juga muncul, Bapak Ibu. Ya. Karena apa? Karena tekanan. Kita tidak mampu. Ya. Akhirnya apa? Ya itu akhirnya kita suka marah-marah, ya. Kita bertindak, ya. Ya. Menipu orang, itu saya katakan kan tekanan hidup. Ya. Oleh karena itu kita belajar pada pagi hari ini, Bapak Ibu, ya, tentang sisi gelap dalam setiap kita. Ayo buka lebih dulu ya. Di dalam kitab Roma 3 ayat yang ke-23. Ya. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan baca ayat ini ya. Satu ayat ya. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras ya. Kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Jadi dalam setiap kita itu ada yang namanya original sin. Sejak kita lahir, kita sudah ada natur dosa, ada dosa di dalam hidup kita. Ya, makanya kalau ada dosa, kadang-kadang kita cenderung untuk membuai dosa itu. Ya. Itu akibatnya, sehingga akhirnya sisi gelap itu muncul dalam hidup kita, Bapak Ibu. Pada waktu Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa, ya. Waktu masih di Taman Eden, dia punya dua kemampuan, Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, ya, dia punya kemampuan untuk tidak berdosa. Ya. Yang kedua, Adam dan Hawa juga punya kemampuan untuk berdosa. Ya. Makanya waktu iblis menawarkan buah ini, buah pengetahuan baik dan jahat, kamu makan aja, nanti kamu sama seperti Tuhan. Ya, Hawa mau ya. Jadi ada kemampuan untuk berdosa, tapi ada kemampuan untuk tidak berdosa. Jadi punya dua-duanya waktu itu, Bapak. Ya. Waktu belum jatuh dalam dosa. Ya. Tapi waktu sudah jatuh dalam dosa, ya, kemampuannya berubah. Jadi dia punya kemampuan untuk berdosa, yang pertama. Yang kedua, tidak punya kemampuan untuk tidak berdosa. Ya, sudah berubah kemampuan. Makanya sekarang cenderung yang bisa dilakukan apa? Cuman dosa, dosa, dosa. Ya, seperti kita saat ini, kita manusia berdosa. Seringkali yang kita lakukan cuma dosa, dosa, dosa. Kita tidak mampu untuk melakukan yang tidak berdosa. Akan tetapi saat kita percaya, kembali lagi ya, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita sudah ditebus ya, oleh karyanya yang sempurna. Maka pada waktu itu kita dikembalikan ke titik awal. Jadi pada waktu itu kita anak-anak Tuhan, kita punya kemampuan untuk berdosa dan kita punya kemampuan untuk tidak berdosa. Jadi kembali lagi ya, seperti awal Tuhan menciptakan manusia. Waktu kita percaya ya, waktu kita sudah ditebus oleh kuasa darah Kristus, akhirnya kita kembali punya kemampuan untuk kita tidak berdosa. Kita bisa ya, karena Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Makanya waktu kita sudah ditebus, dosa kita itu sudah diampuni sama Tuhan.
Dosa masa lalu sudah diampuni, dosa sekarang sudah diampuni, bahkan yang ke depan sampai usia saya berapa, saya nggak tahu ya, itu sudah diampuni oleh Tuhan. Ya. Makanya penebusan Tuhan itu sempurna seumur hidup kita. Ya. Kita sudah diampuni. Akan tetapi natur dosa ya dalam kita ini loh. Kita ini punya natur dosa, ya, kebiasaan buruk, cara berpikir kita yang jahat, yang kotor, tabiat-tabiat yang berdosa, itu masih ada di dalam hidup kita, Pak. Makanya itu yang saya katakan tadi, sisi gelap. Ya. Karena natur dosa masih ada dalam hidup kita, maka kita ini selalu inginnya dipuaskan. Ya. Kita ingin apa maunya kita, daging kita ini dipuaskan, itu kemauan kita. Ya. Dan itu yang disebut sisi gelap, dan kita perlu hati-hati, Pak. Ya. Karena kita punya dua-duanya, ya, kemampuan berdosa dan kemampuan tidak berdosa. Kalau kita punya satu enak, Pak Ibu ya, cuman kemampuan tidak berdosa. Tapi berhubung kita punya kemampuan untuk berdosa juga, maka kita perlu berhati-hati. Ini penting, Bapak Ibu ya. Dan kita mau belajar bagaimana supaya kita itu bisa mengendalikan ya sisi gelap yang ada di dalam hidup kita. Ya. Oleh karena itu kita harus menyadari lebih dulu, Bapak Ibu. Seperti pepatah ya. Pepatah katakan orang sakit kalau nggak sadar bahwa dirinya sakit, bagaimana bisa sembuh? Ya. Jadi setiap kita yang menyadari bahwa kita ini punya sisi gelap, maka kita bisa mengendalikannya. Ya. Kita harus sadar dulu bahwa kita ini manusia berdosa, ada sisi gelap dalam hidup kita. Tabiat-tabiat buruk, kebiasaan-kebiasaan yang gak baik ya. Sehingga kalau kita sadar bahwa kita punya, maka kita akan bisa mengendalikannya ya. Dan itu diperlukan langkah-langkah ya. Kita mau belajar ya. Langkah yang pertama supaya kita bisa mengendalikan kita harus ingat yang pertama-tama bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Tadi dikatakan ya, semua manusia telah berbuat dosa. Jadi kalau semua manusia telah berbuat dosa, pasti kita punya sisi gelap, ya. Karena kita manusia berdosa. Gak mungkin kita sempurna, Bapak Ibu, enggak. Cuman Tuhan Yesus yang sempurna. Ya. Oleh karena itu belajar kita sadar, oh ya Tuhan, aku ini orang berdosa. Ya kita harus sadar, aku orang berdosa yang sudah ditebus oleh kuasa darah Kristus. Memang aku sudah ciptaan baru, tapi natur dosa itu masih ada dalam hidupku. Makanya kita harus hati-hati, Bapak Ibu ya. Kita harus selalu sadar, Tuhan, aku ini manusia berdosa. Ya. Kita tidak sempurna, Bapak. Oleh karena itu saat kita berdoa kepada Tuhan, jangan kita berdoa, Tuhan aku nih loh, ya sudah baik, si A itu yang tidak baik Tuhan, ya jangan baik, kan menghakimi kita. Tidak ada yang baik, tidak ada. Semua kita berdosa, ya. Dan karena itu kita selalu ingat, kalau kita sadar bahwa kita itu manusia berdosa, maka kita itu bisa meredahkan hati kita. Tapi kalau kita tidak sadar bahwa kita ini manusia berdosa, pasti apa? Pasti kita ini sombong, angkuh. Ya. Tapi kalau kita menyadari, oh ya Tuhan, aku manusia berdosa. Ya. Jadi kalau kita sadar bahwa kita manusia berdosa, kita mudah mengampuni. Kalau kita lihat orang lain bersalah, pasti kita mengatakan, oh iya ya, karena dia pun manusia yang berdosa, sama seperti aku. Ya. Sehingga kita mudah untuk mengampuni
Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mencari tahu mengapa muncul sisi-sisi gelap dalam hidup kita. Untuk kita bisa mengendalikannya, Bapak Ibu, kita harus tahu kenapa itu datang dalam hidup saya, contohnya. Kita harus menyadari, ya. Saat kita sadar, maka kita akan bisa belajar untuk mengendalikannya. Ya. Karena kalau kita tidak mau cari tahu, Bapak Ibu, ya, kita tidak mungkin tahu. Tapi kita terus ada di dalam, yaitu tabiat-tabiat yang biasa kita lakukan, kita akan lakukan terus. Tabiat-tabiat yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Oleh karena itu, waktu kita berbuat dosa, ya, jangan perhatikan dosanya, Bapak. Tapi perhatikan dosa di balik dosa. Itu yang harus kita perhatikan. Contohnya, Bapak, waktu kita berbohong, gitu ya, apa alasannya? Kalau kita waktu berbohong kita cuman, Tuhan, ampuni Tuhan. Ya. Tuhan memang mengampuni, ya. Tapi cenderung kita akan berbohong lagi, Bapak. Karena kita tidak tahu, kita bohong itu untuk apa, tidak tahu. Makanya kita kembali akan melakukan lagi, ya, kebohongan itu. Tapi kalau kita tahu alasannya, oh iya ya, aku ini berbohong karena aku supaya dianggap aku ini konsisten. Aku nih loh berbohong supaya aku tidak dianggap plin-plan, bisa, itu, ya. Kalau kita sudah tahu alasannya, kalau kita sudah tahu dosa di balik dosa, maka kita pasti ada penyelesaiannya. Ya. Tapi kalau cuma bilang, oh iya, aku berbohong, Tuhan ampuni, besok pasti berbohong lagi, Pak. Oleh karena itu, waktu sisi gelap itu muncul dalam hidup kita, cari tahu dulu, ya, apa penyebabnya, sehingga bisa diselesaikan, Bapak Ibu. Ya. Sebagai contoh Amsal mengatakan begini, setiap orang itu punya masa kebodohannya sendiri. Ya. Artinya dalam hidup kita ini rentan, Bapak Ibu. Waktu kita hidup, kita ini punya, ya, masa-masa di mana kebodohan itu pasti muncul dalam diri kita. Ya. Makanya seringkali tanpa kita sadar, kita melakukan kebodohan. Ya. Kita melakukan hal-hal yang sembrono, ya, karena itu ada di dalam hidup kita. Kita ini ada masanya, ada kebodohan di dalam hidup kita. Makanya kita perlu tahu, ya, bahwa kita ini manusia yang lemah, ya, manusia yang berdosa. Oleh karena itu, Bapak Ibu, setiap kita ini ada sesuatu yang belum selesai dalam hidup kita. Ya. Kalau kita sudah selesai, saya katakan tadi, kita pulang, ya, dan tinggal bersama dengan Tuhan buat selama-lamanya. Oleh karena itu kita belajar, Bapak Ibu, ya, kita selalu belajar lewat firman Tuhan. Ya. Padahal Tuhan Yesus sendiri waktu di kayu salib, ya, Tuhan Yesus mengatakan, it is finished, sudah selesai. Jadi Tuhan minta dalam hidup kita, Tuhan juga minta supaya kita menyelesaikan bagian-bagian tertentu dalam hidup kita. Kita ini harus berjuang, ya, dalam hidup ini. Makanya firman Tuhan katakan, kerjakan keselamatanmu. Berarti kita harus bekerja, Bapak Ibu. Tidak diam-diam, tidak pasif, ya. Karena apa? Karena ada yang belum selesai, ya, dalam hidup kita, baik dalam hidup saya, ada yang tidak selesai. Mungkin kita selesai, ya, di bagian keuangan contohnya, tapi mungkin ada bagian yang tidak selesai, mungkin di bagian kesehatan, ya. Mungkin kita sudah selesai di bagian kesehatan, ya, tapi kita belum selesai, ya, dalam hal jabatan. Jadi kita tidak pernah selesai dalam hidup ini. Makanya kita selalu diproses sama Tuhan. Oleh karena itu kita harus tahu bahwa ada sisi-sisi gelap dalam hidup kita. Kalau kita sadar, maka kita pasti akan mengalami pertumbuhan kerohanian kita.
Ya, mungkin kalau kanak-kanak mudah ngambek, ya, mudah marah, mudah emosi, ya, suka bertengkar, ya kan? Berselisih terus, ya kan? Tapi kalau kita mengalami pertumbuhan rohani, kita bisa menjadi lebih tidak suka berselisih, ya, suka damai, gitu ya, suka damai, ya. Ya Bapak Ibu ya, kita suka damai, ya itu ya, mau memaafkan, itu kita sudah rohani, kita sudah bertambah, bertumbuh. Tapi kalau kita sukanya jengkel, marah, emosi, ya, dendam, sakit hati, itu kita masih kanak-kanak, kita tidak mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati, kita belajar, setiap kita belajar, ya, untuk sadar bahwa ada kebiasaan-kebiasaan buruk, sisi-sisi gelap dalam hidup kita. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, kalau kita ingin mengendalikan sisi-sisi gelap dalam hidup kita, yang ketiga, kita mau datang kepada Tuhan, ya, menerima undangan Tuhan dalam hidup kita. Makanya Injil Matius 11 ayat yang ke-28 kan dikatakan, kita buka ya. Injil Matius 11 ayat yang ke-28. Ya, di situ dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ini undangan yang luar biasa, Bapak Ibu. Tuhan mengundang setiap kita. Semua Tuhan katakan, ya, supaya kita tuh datang. Yang kita punya beban berat, yang kita punya pergumulan, ya, masalah, persoalan, penderitaan, Tuhan minta datang loh kepada Tuhan. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bagaimana caranya Tuhan memberi kelegaan? Ya, di ayat yang ke-29 dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang, ya, dan belajarlah padaku, ya, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Ya, Tuhan meminta supaya kita diberi kelegaan. Tuhan beri kepada setiap kita kuk, ya, tapi kuk yang datang dari Tuhan. Sebuah beban, tapi beban yang datang dari Tuhan, Bapak Ibu. Jadi beban yang datang dari Tuhan itu pasti akan meringankan kita. Makanya dikatakan kamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi kuk yang Tuhan beri, beban yang Tuhan beri dalam hidup kita, pasti kita akan mendapatkan kelegaan. Makanya saya seringkali berkata, kita harus berjalan bersama Tuhan, ya. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, pasti ringan bersama Tuhan, ya. Karena dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan, ya, kalau berjalan sama Tuhan. Ya, oleh karena itu penting, Bapak Ibu. Ayo kita memenuhi undangan Tuhan. Karena apa? Karena setiap kita ada sisi-sisi gelap dalam hidup kita, dan itu akan muncul dalam setiap kita, ya. Jadi saat kita datang kepada Tuhan, itu merupakan kuk buat kita, ya. Jadi kalau kita mau menerima undangan Tuhan, kita datang kepada Dia dalam kesungguhan. Makanya saya bilang beribadah sungguh-sungguh, ya. Mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, jangan dibuat main, Bapak. Sekarang bukan waktunya kita main-main, ya.
Sekarang bukan waktunya kita nyantai dengan Tuhan. Tuhan, ada besok Tuhan. Aku loh masih muda Tuhan. Ya, kita tidak tahu setiap kita. Iya kan? Contohnya cucu Angela Tuhan panggil 7 tahun. Jangan kita mengatakan masih muda. Sampai kapan batas umur kita? Firman Tuhan cuma katakan 70, ya 80, bonus dari Tuhan. Tapi kebanggaannya cuma kesusahan, penderitaan. Ya. Hidup kita tidak semakin panjang loh Bapak Ibu. Hidup kita semakin pendek. Ya. Jalan terus. Ya, saya sudah kepala 5. Nanti terus berjalan saya akan menganjak ke kepala 6. Ya, jadi pendek. Dan saya segera akan berjumpa dengan Tuhan Yesus Juru Selamat saya. Nah, karena itu kita belajar. Saat Tuhan minta datang kepadaku, itu baiknya Tuhan Bapak Ibu ya. Iya kan? Bisa aja Tuhan cuek buat kita. Ya. Tapi karena Tuhan itu baiknya luar biasa. Karena Tuhan itu tidak mau satu orang pun binasa. Jadi Tuhan mengajak setiap kita Bapak Ibu tempat ini, ayo datang kepada Tuhan, datang dengan sungguh-sungguh, miliki kerinduan sungguh-sungguh sama Tuhan. Sehingga apa? Kita selalu diberkati saat datang. Tapi kalau kita nggak sungguh-sungguh Bapak Ibu, kita tidak terima berkat dari Tuhan, ya sia-sia kita datang ke tempat ini. Kalau kita tidak diberkati, Bapak. Tapi kalau kita terus diberkati, kita akan bertumbuh, mengalami pertumbuhan. Kerohanian kita semakin dewasa, ya, sehingga luar biasa. Makanya kita bisa melihat seseorang itu, ya, orang itu dewasa atau enggak itu kita bisa lihat. Ya, makanya firman Tuhan katakan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kita bisa lihat, Bapak, ya, luar biasa ya. Yang ketiga, Tuhan meminta untuk kita memenuhi undangan Tuhan. Ya, sekarang yang terakhir, Bapak Ibu ya, supaya kita bisa mengendalikan sisi-sisi gelap dalam hidup kita. Ya, yang terakhir, kita harus menemukan sahabat. Ya, sahabat yang bisa menasihati kita, sahabat yang bisa menguatkan kita. Itu penting, Bapak Ibu. Ya, seperti Salomo katakan di dalam Pengkhotbah. Ya, yuk kita buka dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai yang ke-10. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Di situ dikatakan Bapak Ibu ya. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ayat yang ke-10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi Salomo ini merasakan kesendirian, Bapak. Karena apa? Karena hikmatnya terlalu tinggi. Jadi Salomo tidak ada teman untuk berdiskusi, berdialog, dia tidak punya teman untuk diajak berbagi, sehingga muncul ayat ini. Ya, berdua lebih baik daripada seorang diri. Kalau seorang diri, kita tidak bisa menentukan apa-apa. Ya, kita merasakan kesepian, ya, kekosongan. Itu kalau seorang diri. Makanya penting Bapak Ibu, kita punya sahabat. Iya. Supaya kita tidak sendirian, Bapak Ibu. Sahabat itu bisa suami kita, bisa Bapak Ibu, bisa istri kita, bisa anak kita, bisa orang tua kita, ya, bisa teman kita juga bisa, Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu saat kita punya sahabat, kita bisa berbagi. Ya. Makanya dikatakan dalam Amsal 17 ayat yang ke-17, di situ berkata, Amsal 17 ayat 17 dikatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, penting, kita punya sahabat itu penting. Karena apa? Kalau kita punya sahabat, kita bisa curhat, ya, berbagi cerita, Bapak Ibu ya. Tapi kita betul-betul harus sahabat yang bisa dipercaya. Ya.
Kita lihat aja seorang sahabat, kalau dia benar-benar sahabat ya, yang sejati, waktu kita susah dia pasti jadi teman kita ya. Tapi kalau kita susah dia tinggalkan kita, itu tidak sahabat ya, itu cuma memanfaatkan kita. Tapi seorang sahabat yang sejati, walau kita dalam keadaan terpuruk, kesusahan, boleh dibilang kita pailit lah, bangkrut, dia tetap menjadi sahabat kita. Itu sahabat yang sejati ya, yang mau berbagi ya saat dalam kesukaran kita ya. Kadang-kadang kita punya sahabat Bapak Ibu, kita bisa saling memaki, bisa, tapi tetap kita baik ya. Kadang kalau sahabat, kamu loh jangan seperti ini ya, dinasihatin, kamu baik ya, seorang sahabat. Kalau wanita itu mudah punya sahabat ya, kalau wanita, karena oksitosinya wanita itu pada hubungan. Kalau pria sulit rasanya ya, karena kalau pria itu saya lihat tuh diem ya, jarang yang bisa bersahabat. Tapi kalau wanita itu mudah, makanya sebentar kita tahu wanita punya teman banyak, karena kita memang oksitosinya kita ini, perempuan ini hubungan, yang menjalin hubungan ya. Ya, makanya kita mudah berteman ya, mudah cair ya, cepat punya teman, cepat punya sahabat itu kita. Tapi kalau pria sulit Bapak ya, karena itu penting Bapak ya, supaya kita perhatikan firman Allah. Karena orang-orang yang hebat pun di dalam firman Allah, dia punya sisi gelap ya. Karena itu kita perlu berhati-hati Bapak, karena kita masih manusia berdosa ya. Ada natur dosa dalam hidup kita ya. Makanya yang pertama kita selalu ingat ya, sadar bahwa kita ini loh orang berdosa ya. Kita tidak sempurna Bapak Ibu ya. Makanya jangan selalu kita berkata aku nih loh lebih dari orang itu. Tidak, kita sama, kita manusia yang berdosa. Yang kedua, kita harus tahu dulu kenapa sisi gelap itu muncul, kenapa tabiat buruk ya, kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik itu muncul, apa penyebabnya, itu kita perlu tahu. Yang ketiga, Tuhan mengajak kita untuk datang kepada Tuhan saat engkau dalam masalah, saat engkau dalam penderitaan, pergumulan apapun. Tuhan minta mari datang kepadaku ya, aku akan memberi kamu kelegaan. Luar biasa Bapak ya. Dan yang keempat, yang terakhir, ayo kita membangun sebuah persahabatan yang berkualitas Bapak Ibu ya. Luar biasa ya. Jadi 4 hal ini kita perlu ingat, penting, kita perlu renungkan pada pagi hari ini. Jangan pernah kita menganggap bahwa diri kita tidak ada sisi gelapnya. Tidak. Karena ketika kita tidak menyadari bahwa kita ada sisi gelap dalam hidup kita, itu akan semakin mematikan diri kita. Ya, karena akhirnya apa? Kita tidak terkontrol, ya, tidak ada di dalam kontrolnya Tuhan, lepas kontrol. Oleh karena itu, tadi saya katakan kan, jangan kita menganggap diri kita ini loh benar, aku loh benar, ya. Kita membandingkan kesalehan kita kepada orang yang jatuh dalam dosa. Itu perbandingan yang salah Bapak Ibu, yang tidak benar ya. Membandingkan moral kita dengan moral yang lebih buruk itu tidak betul. Rasul Paulus pernah mengalaminya. Makanya kalau kita lihat perjalanan Rasul Paulus ya, pertama-tama waktu Rasul Paulus bertobat, dia berkata, dari semua rasul, 12 rasul, aku ini rasul yang paling berdosa. Ya, pertama bertobat, tapi dengan bertumbuhnya ya, kerohanian Rasul Paulus, tambah dewasa dia mengatakan bukan hanya rasul. Ya, Rasul Paulus mengatakan di antara semua umat pilihan Allah, aku orang yang paling berdosa. Ya, karena bertambah rohaninya, Bapak. Ya. Dia mengalami pertumbuhan, bahkan waktu Rasul Paulus mau mengalami kematian,
waktu mau dipenggal oleh Kekaisaran Romawi, ya, dia ngomong yang terakhir apa? Dari semua orang berdosa, ya, dari semua rasul, semua umat pilihan, baik orang yang tidak dipilih, pokoknya dari semua orang, aku orang yang paling berdosa. Ya, luar biasa, ya. Jadi Rasul Paulus tidak membandingkan kesalehannya dengan apa? Dengan yang tadi saya katakan rasul, ya, dengan umat pilihan, tidak. Ya. Saat itu dia benar-benar membandingkan kesalehannya dengan kekudusan Kristus. Jika dibandingkan dengan kesucian Kristus, ya, Rasul Paulus katakan, aku ini loh orang yang paling berdosa. Itu yang benar, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan bandingkan kesalehan kita dengan orang lain, ya. Tapi kadang-kadang kita itu bersyukur kalau melihat orang lain itu jatuh. Ya, kadang-kadang karena kita pikir kadang-kadang kita, oh iya ya, dia sama kok sama aku, idem, ya. Aku berdosa, dia juga berdosa. Ya, kadang-kadang kita senang, ya, karena kita punya teman, Bapak Ibu. Cuman dia ketahuan kalau berdosa, kitanya tidak ketahuan kalau berdosa, gitu. Itu tidak benar, Bapak Ibu, ya. Oleh karena itu kita harus belajar bandingkan kesalehan kita dengan Kristus, Bapak Ibu. Itu yang betul, Bapak Ibu, ya. Luar biasa, ya. Kita diingatkan, Bapak Ibu. Ya. Gak ada orang yang tidak punya sisi gelap. Oleh karena itu jangan pernah kita menghakimi seseorang. Jangan bandingkan diri kita dengan siapapun. Ya, kita harus membandingkan diri kita dengan Kristus. Ya, itu penting, Bapak Ibu, ya. Ya, semua kita punya sisi gelap. Dan kita belajar untuk kita bisa mengendalikan. Dengan cara apa tadi saya bilang? Kita harus sadar, kita manusia berdosa, kita punya sisi gelap. Sisi gelap yang kita simpan rapat, tersembunyi. Orang nggak tahu. Ya. Tapi walaupun kita orang yang takut akan Tuhan, tapi sisi gelap itu bisa muncul. Oleh karena itu kita harus hati-hati, Bapak Ibu. Ya. Apa yang menyebabkan sisi gelap itu muncul? Oleh karena itu Tuhan mengajak datang terus sama Tuhan. Ya, kalau kita datang sama Tuhan, pasti sisi gelap tidak akan muncul karena kita datang. Makanya seringkali kita merasakan kalau ada apa-apa kita berdoa sama Tuhan. Setelah selesai berdoa kita mengalami kelegaan, tenang rasanya. Ya, jadi kita tidak mudah emosi, tidak mudah marah. Ya, makanya penting Bapak. Yang kita belajar untuk kita datang kepada Tuhan. Semua kita belajar. Saya pun belajar. Pada pagi hari ini saya diingatkan sama Tuhan. Setiap kita tidak ada yang lulus masih. Ya, mungkin kita lulusnya nanti kalau Tuhan panggil kita. Tidak ada yang lulus, Pak. Bahkan Rasul Paulus juga tidak lulus. Ada Rasul Paulus yang saya lihat Rasul yang paling luar biasa, ya. Tapi saya percaya saat kita selalu mau dipimpin oleh Tuhan, hidup kita mau dipimpin oleh Tuhan, saya yakin dan percaya sisi gelap kita akan mudah untuk mengendalikannya, ya, sehingga kita tidak mudah. Sisi gelapnya muncul, sisi gelapnya muncul tidak. Ya, saat sisi gelap muncul kita akan sadar. Tuhan, makanya kadang-kadang kita pernah ya marah, misal kata ya, sama pembantu, contoh ya. Setelah itu kita sadar, Tuhan, ampuni Tuhan, salah. Kenapa tadi aku marah, gitu ya. Ya, jadi Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, ya, itu yang akan menolong kita, sehingga kita menyadari, ya, akan sisi-sisi gelap dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak mau, kita tidak mungkin sadar, walaupun kita maki-maki pembantu, tidak kira tahu kita bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Ya, tidak betul Bapak Ibu, ya. Oleh karena itu firman Tuhan pada waktu ini diingatkan Bapak Ibu, ya, belajar, kita belajar. Kadang-kadang kan sisi gelap itu muncul dari mood kita. Ya, kalau mood kita lagi nggak enak,
kita diganggu, marah. Sisi gelapnya muncul dalam hidup kita. Dan karena itu firman Tuhan ingatkan kita terus ya, supaya kita bisa kendalikan rem. Ya, Tuhan minta seperti itu Bapak Ibu. Kita belajar, setiap kita belajar ya. Tidak ada yang sempurna. Saya pun belajar. Tuhan proses terus dalam hidup saya. Ya, karena Tuhan minta supaya kita, Bapak Ibu dan saya, mengandalkan Tuhan terus. Ya, satu-satunya prioritas kita yang utama itu Tuhan, Bapak Ibu. Makanya dikit-dikit itu Tuhan, itu penting. Ya, sehingga Tuhan menjadi nomor satu. Karena Tuhan tidak mau kalau kita menduakan Tuhan, tidak mau. Ya, makanya kemarin saya sempat katakan, jangan ragu-ragu sama Tuhan. Ya, kalau Tuhan sudah memanggil, mengambil ini yang terbaik buat Tuhan, kamu tetap harus percaya sama Tuhan. Saya katakan, ya, bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu yang terbaik. Ya, ya, saya kuatkan terus. Ya, akhirnya kuat. Ya, jadi jangan kita lemah. Ya, mengalami apapun dalam hidup kita. Kadang kita kaget, aduh Tuhan, orang yang aku kasih kok dipanggil Tuhan. Ya, tapi yang Tuhan minta kalau kita nggak bisa apa-apa. Luar biasa, biar renungan pada pagi hari ini menguatkan kita. Ayo kita selalu prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup kita. Pandang Tuhan selalu dalam masalah, dalam pergumulan apapun. Datanglah kepada Tuhan lebih dulu. Jangan datang ke lain-lainnya Bapak Ibu ya. Datang kepada Tuhan. Ya, saya yakin Tuhan yang akan menuntun langkah-langkah kita. Walaupun Tuhan jawab tidak, ya. Seperti kemarin kan Tuhan jawab tidak. Padahal kita sudah berdoa terus, Tuhan sembuhkan. Kuasa-Mu Tuhan nyatakan sembuh. Tapi Tuhan jawab tidak. Ya, sampai akhir dalam hidupnya. Kita tetap percaya itu Tuhan minta. Ya, tapi kalau kita ragu dengan Tuhan, ya, maka saya benar percaya. Ya, maka kita akan mengalami kebimbangan dan Tuhan tidak ada bersama kita. Ya, makanya karena Tuhan itu minta kita harus percaya sama Tuhan. Percaya 100% yang Tuhan minta. Tidak tanggung-tanggung. Tuhan tidak minta 50% kamu percaya, 50% kamu nggak percaya. Tidak. Tuhan minta 100% kita percaya kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang memelihara setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita tutup Alkitab kita.